Bab 1515, Tuan tersegel. Adapun Netherbeast, semua rambutnya yang halus berdiri tegak. Ia menatap para penggarap di sekitarnya dan meraung seolah-olah akan keluar kapan saja. Kecepatan reaksinya sangat lambat, sehingga ia tidak menyadari kepergian Wang Lin yang tiba-tiba. Ia masih mengaum dan membuat ekspresi garang. Perlahan-lahan sepertinya terdengar suara gemuruh di belakangnya. Samar-samar dirasakan ada sesuatu yang salah. Mengapa para pembudidaya ini tidak melihatnya tetapi malah melihat ke belakang? Suara Wang Lin perlahan memasuki telinganya. Itu membuat Netherbeast tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Sama seperti ini, ia perlahan berbalik dan melihat ruang kosong di belakangnya. Ia menatap linglung ke arah Wang Lin, yang berada jauh darinya, menyerbu air daois. Setelah beberapa saat linglung, mata Netherbeast tiba-tiba menyusut. Raungannya tiba-tiba berhenti dan raungan yang lebih keras pun keluar. Namun, suara gemuruh ini jelas berbeda dari sebelumnya. Ini adalah auman ketakutan. Seluruh bulu halusnya yang berdiri tegak langsung layu. Ketakutan memenuhi matanya, tubuhnya gemetar, dan segera mundur. Di tengah aumannya yang menakutkan, seseorang bahkan bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Itu jelas ketakutan, dan dengan putus asa menyerang Wang Lin. Matanya dipenuhi ketakutan dan kesedihan, terutama ketika ia memikirkan tentang bagaimana ia dengan keras mengaum pada para penggarap menakutkan itu tanpa tuannya. Ketika Netherbeast memikirkan hal ini, hatinya bergetar ketakutan. Wang Lin mendekati air daois yang keluar dan tiba di sampingnya dalam sekejap. Tangan kanannya membentuk kepalan. Tidak ada tinju hantu, kali ini tinjunya langsung hancur. Pukulan ini untuk penguasa alam tertutup. Ekspresi Wang Lin galak, tapi kata-katanya tenang. Ketika dia mendekati air daois, pukulannya mendarat. Jeritan menyedihkan bergema dan dia mengeluarkan seteguk esensi jiwa asal. Jiwa asalnya menjadi suram dan matanya dipenuhi keputusasaan. Kamu tidak bisa membunuhku? Aku adalah kultivator langkah ketiga. Aku, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mendekat dan melemparkan pukulan lagi. Pukulan ini untuk Li Qianmei. Suara Wang Lin tenang hingga tingkat yang menakutkan. Kaki Daois Water meledak. Jeritan menyedihkan terdengar sekali lagi. Kegilaan muncul dalam keputusasaan Daois Water, tapi kegilaan ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Saya adalah budak dari penguasa alam tertutup. Terimalah aku sebagai budakmu dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Jangan bunuh aku. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia melangkah maju dan melemparkan pukulan ketiga. Pukulan ini untuk para penggarap Laut Awan, atas usahamu membunuh sekte asal. Wang Lin berkata sambil menggertakkan giginya, dan pukulannya mendarat di dada Daois Water. Jiwa asal Daois Water bergetar dan menjadi lebih transparan. Seolah-olah jiwa asalnya akan menghilang selamanya. Pukulan ini untuk badai emasmu. Wang Lin meraung marah saat dia melemparkan pukulan keempat. Tubuh Daois Water didorong ke belakang dan lengan kirinya meledak. Pukulan ini untukku, Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin terangkat. Seolah-olah dia sedang memegang bintang dan bulan saat dia jatuh. Gemuruh menggelegar bergema. Tinju kanan Wang Lin menembus dada Daois Water, menciptakan lubang raksasa. Mata Daois Water sudah melemah dan dia terlempar jauh. Rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya dan membuatnya sadar sejenak. Pukulan ini bukan untuk apapun, hanya untuk membunuhmu. Wang Lin tidak bisa memikirkan apapun dan menyerang ke depan.
Tangan kanannya mengepal dan dia menembak ke arah sisa jiwa asal air Daois. Pada saat terakhirnya sadar, Daois Water mengeluarkan es terakhirnya. Saya terhubung dengan Mu Bingmei, membunuh saya sama dengan membunuhnya. Dia adalah wanitamu. Bunuh aku. Bunuh aku. Raungan Daois Water bergema di seluruh dunia dan memasuki pikiran Wang Lin. Tembakan mematikan Wang Lin berhenti 3 inci dari air Daois. Pikiran Daois Water bergetar saat dia melihat tinju Wang Lin. Wajahnya sangat galak dan dia tersenyum liar. Kenapa kamu tidak membunuhku? Bunuh aku. Datang dan bunuh aku. Bunuh aku dan Mu Bingmei akan mati. Orang tua ini sudah lama bersiap. Mu Bingmei bodoh itu tidak tahu apa-apa. Orang tua ini membantunya memulihkan kultivasinya dan memberinya pil agar jiwa kami terhubung. Lonceng emas itu dihitung sebagai apa? Dia adalah jimatku yang sebenarnya. Daois Water tertawa sambil melambaikan tangan kanannya yang tersisa. Dunia terdistorsi dan sebuah pemandangan muncul. Sebuah formasi besar muncul di dalam pemandangan yang terdistorsi. Seorang wanita sedang duduk di dalam, dan ada bekas darah yang mengejutkan di pakaian putihnya. Wajahnya pucat. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan bulu matanya bergetar saat dia membuka matanya. Matanya seolah menembus distorsi dan tertuju pada Wang Lin. Dia tersenyum, tapi senyuman ini dipenuhi dengan kematian. Aku tahu kamu selalu membenciku. Aku tahu kamu selalu merasakan sakit di hatimu. Aku tahu Liu Mei telah berbuat salah padamu. Liu Mei adalah aku dan aku Liu Mei. Selama bertahun-tahun, saat saya melemah, saya perlahan-lahan lupa bahwa saya adalah Mu Bingmei. Saya tahu saya ingin menjadi Liu Mei. Saya tahu tidak akan ada apapun di antara kita. Karena keberadaan Ping Er, kita hanya bisa menjadi orang asing yang paling akrab. Aku tahu, aku tahu. Saya tidak perlu meminum pil itu, tapi saya lelah, kehancuran Brilliant Void, kehancuran rumah saya. Saya satu-satunya yang tersisa, dan saya tidak tahan lagi, bahkan jika kultivasi saya pulih. Terus kenapa? Jadi bagaimana jika saya adalah orang suci? Saya hanya ingin melihat anak saya, tetapi saya tidak bisa. Hubungan kita bernasib buruk, duri di hatimu, kamu tidak akan mengatakannya, tapi aku tahu. Aku tidak punya keluhan tentang mati di tanganmu melalui metode ini. Inilah hutangku, bukan padamu tapi Ping Er, aku sangat berhutang budi padanya. Aku bukan ibu yang baik, jika Ping Er terbangun, kuharap kau memberitahunya, Limuan adalah ibunya. Aku tidak layak, dengan kematianku, keterikatan 2000 tahun di antara kita akan berakhir. Kamu akan bebas, aku akan bebas. 2 garis air mata kristal mengalir di mata Mu Bingmei dan perlahan menetes ke noda darah di pakaiannya. Hal ini menyebabkan noda darah menjadi buram. Dia menutup matanya sambil mengangkat tangan kanannya dan menekan di antara alisnya. Air Daois terkejut. Pada saat ini, dia tampaknya lebih peduli dengan kehidupannya. Wang Lin diam-diam merenung. Saat dia melihat tangan kanan Mu Bingmei menekan untuk bunuh diri, matanya bersinar. Tinjunya yang berhenti 3 inci dari air Daois tidak lagi ragu-ragu dan melesat ke depan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke gambar yang terdistorsi. Dengan satu kata, tubuh Mu Bingmei tiba-tiba berhenti. Gemuruh bergema dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke dalam jiwa asal Daois Water yang compang camping. Tangan kanannya roboh dan kekuatan mengalir ke kepalanya, menghapus jiwanya.
Jeritan menyedihkan bergema. Air Daois, hamba penguasa alam tertutup, ketua tetua sekte dewa, penggarap langkah ketiga sistem bintang laut awan, telah mati. Saat dia meninggal, nyanyian kompleks keluar dari mulut Wang Lin. Hampir tidak ada yang bisa memahami nyanyian ini, hanya iblis kuno bintang 9 yang menghilang dari sekte hantu yang terkejut saat mendengar ini. Mantra transformasi kehidupan Orde Kuno. Ini mantra transformasi kehidupan Orde Kuno. Mantra transformasi kehidupan yang dikabarkan bahwa nenek moyang hanya bisa menggunakannya 3 kali dalam hidup mereka. Mantra transformasi kehidupan Orde Kuno adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin dari warisannya. Itu tidak ada gunanya bagi Limuan, tapi saat ini air itu bisa mentransfer seluruh vitalitas air Daois ke Mubing Mei, yang terhubung engannya. Jiwa Daois Water hancur, namun esensi vitalitasnya tertinggal. Pada saat terakhir, Wang Lin tidak sepenuhnya menghancurkannya tetapi tetap mempertahankan esensi vitalitas yang terkait dengan Mubing Mei. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, tapi saat ini dia bisa. Mubing Mei, yang dihentikan oleh mantra stop, gemetar. Esensi vitalitas Daois Water memasuki tubuhnya melalui metode yang aneh dan memulai perpaduan yang aneh. Kamu tidak berhutang pada Ping Er atau aku. Wang Lin menatap tajam ke arah Mubing Mei dan menghilangkan mantra stop. Pada saat inilah Nether Beast mendekat dengan ketakutan dan keluhan di matanya. Ia dengan cemas kembali ke sisi Wang Lin, matanya dipenuhi dengan keluhan. Tampaknya ia mengeluh tentang mengapa Wang Lin tiba-tiba pergi, membuatnya masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Setelah kembali ke sisi Wang Lin, Nether Beast sepertinya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia mulai mengaum dan seluruh bulunya tumbuh sekali lagi. Ini mengungkapkan penampilan yang kuat saat menatap para penggarap di depan. Seolah-olah itu akan dikenakan biaya atas perintah Wang Lin. Namun, selain mengaum, ia tetap mempertahankan sebagian perhatiannya pada Wang Lin. Jika Wang Lin mundur, ia akan mundur tanpa ragu-ragu. Jelas sekali bahwa apa yang baru saja terjadi telah memberinya sebuah pelajaran, dan pelajaran ini masih segar dalam ingatannya. Hatinya akan bergetar ketika memikirkan bagaimana ia tidak menyadari Wang Lin pergi dan masih mengaum. Merasa kesal dan malu, aumannya menjadi semakin ganas. Gelombang raungan itu menyapu kematian air Daois yang berdarah dan memasuki telinga para penggarap yang merenung dalam diam. Para penggarap sekte iblis menyambut penguasa alam tertutup. Para penggarap sekte iblis merenung sejenak dan kemudian membungkuk kepada master sekte mereka. Para penggarap sekte dewa menyambut penguasa alam tertutup. Orang-orang dari sekte dewa telah menyaksikan semua yang telah terjadi dan menggenggam tangan mereka dengan ekspresi rumit. Sekte hantu lautan awan menyambut penguasa alam tertutup. Kekosongan besar yang terhormat dari sekte hantu menggenggam tangannya. Para penggarap laut awan menyambut penguasa alam tersegel. Semakin banyak suara datang dari segala arah dan semakin banyak kultivator yang memberikan penghormatan. Bab 1516, Pertempuran Pertama di Alam Batin. Suaranya seperti gelombang yang menyebar ke seluruh sekte dewa. Itu menjadi semakin keras hingga menghancurkan bumi. Wang Lin memandang para penggarap di depannya dan tetap tenang. Setelah dia kembali, dia tahu bahwa karena dia telah memperoleh warisan penguasa alam tertutup, dia harus melanjutkan tradisinya. Dia merasakan kehebatan Cloud Sea dari sebelumnya. Dia menggenggam tangannya pada semua orang sambil merenung dalam diam.
Lingdong dan Zhou Jin yang terhormat kembali berdiri di belakang Wang Lin. Zhou Jin memasang ekspresi rumit dan ada keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka Wang Lin memiliki status mulia di alam batin. Penguasa alam tertutup. Pikiran Lingdong yang terhormat adalah yang paling sederhana. Dia telah sepenuhnya disempurnakan oleh Wang Lin, dan segelnya sudah tertanam jauh di dalam dirinya. Dia dengan tenang melihat ke depan. Zhou De dari sistem bintang sungai panggil menyapa penguasa alam tertutup. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum pahit sambil menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Cloud Edge dari sistem bintang sungai panggil menyambut penguasa alam tertutup. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman, saya harap penguasa alam tertutup tidak keberatan. Pria parubaya itu tersenyum pahit sambil menggenggam tangannya. Orang tua ini adalah Tuan Hong San. Saya memiliki perjanjian dengan penguasa alam tertutup. Sekarang setelah Anda membunuh budak itu dan menyelamatkan lautan awan, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam tertutup generasi ini. Namun, invasi alam luar sudah dekat, dan akan sulit untuk dilawan dengan kekuatan kita, tapi kita harus bertarung. Anda memiliki 2 kultivator langkah ketiga bersama Anda dan kekuatan Anda sendiri, tetapi itu masih belum cukup. Karena kamu adalah penguasa alam tertutup generasi ini, apakah kamu siap bertarung sampai mati bersamaku dan seluruh alam batin? Mata Guru Hong San bagaikan kilat saat dia memandang Wang Lin dan mengeluarkan tekanan yang sebanding dengan mata Dao Master Blue Dream. Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Orang tua dari mayat sekte perlahan berkata, orang tua ini adalah Master South Cloud. Saya mendengar dari rekan kultivator Hong San bahwa Anda pergi ke alam luar. Bagaimana kekuatan alam luar? Waktu perlahan berlalu, dan para penggarap sekte dewa secara bertahap tersebar. Cloud Sea kembali ke persiapan perang yang intens. Master Hong San dan Master South Cloud terdiam setelah mendengar semua yang dikatakan Wang Lin. Ada kekhawatiran di mata mereka. Kekuatan alam luar lebih besar dari yang mereka harapkan. Dengan menjebak kehancuran besar dan 2 dari 5 penguasa sistem bintang kuno, Anda telah berkontribusi besar dalam perang ini. Jika tidak, pertarungan melawan alam luar akan menjadi lebih sulit. Tuan Hong San menghela nafas. Nether Beast ini sepertinya sedikit berbeda dari ingatanku. Ia telah melahap badai emas, jadi Anda harus lebih memperhatikannya. Lonceng emas itu jelas dikirim oleh alam surgawi kuno untuk pertempuran ini, tetapi dihancurkan oleh air Daois. Juga, ada 7 alam warna yang disebutkan oleh Guru Lufu. Karena Anda memintanya, Anda dapat mengurus yang ada di markas besar aliansi di Brilliant Void Star System. Sedangkan sisanya, kami akan mencarinya dengan hati-hati dan menghancurkannya. Master South Cloud berkata dengan nada berat. Sedangkan untuk Tai Aluo, setengah dari segelmu bisa dilepaskan. Setelah perang dengan alam luar selesai, separuh lainnya dapat dilepaskan. Pandangan Guru Hong San tertuju pada pria bertelanjang kaki itu. Tai Aluo mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin menggenggam tangannya pada semua orang dan kemudian melihat ke arah Mu Bingmei, yang sedang berkultivasi di dalam distorsi. Dia kemudian menyingkirkan Nether Beast, Lingdong, dan Zhou Jinsep. Elum pergi. Saat dia melangkah maju, dia tidak berhenti di luar sekte dewa sebelum dia pergi. Namun, saat dia pergi, kesadaran ilahinya menyebar ke seluruh dunia. Sekte dewa diciptakan oleh penguasa alam tertutup yang terakhir. Saya adalah generasi penguasa alam tertutup.
Saya memerintahkan Sekte Dewa untuk mendengarkan Mu Bingmei. Saya memberi Mu Bingmei posisi Master Sekte Dewa Sekte. Para penggarap Sekte asal akan bergabung ke dalam Sekte Dewa. Seperti yang diperintahkan penguasa alam tertutup. Jawab para penggarap di Sekte Dewa ketika mereka mendengar ini. Kabut yang menghilang perlahan-lahan muncul kembali, namun tidak sepadat sebelumnya. Itu tidak bisa menyembunyikan formasi penyegel alam yang muncul setelah badai emas melanda. Formasi ini seperti jaring, dan dapat dilihat oleh setiap penggarap. Wang Lin muncul di antara bintang-bintang dan diam-diam berjalan ke depan. Membunuh air Daois telah menyelesaikan masalah besar di hatinya. Saat ini dia akan pulang. Melihat ke arah kampung halamannya, wajah Wang Lin perlahan melembut. Baik Alheaven maupun Cloud Sea bukanlah rumahnya. Dia hanya punya satu rumah, dan itu adalah Brilliant Void Star System. Saudara senior King Sui, aku tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu sebelumnya, tapi sekarang aku telah datang. Wang Lin melangkah maju dan menyerbu menuju Brilliant Void Star System. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi di Cloud Sea Star System. Di luar formasi penyegel alam, seberkas energi pedang yang mengejutkan mengalir menuju domain bintang yang ditempati oleh anggota klan bulan yang tersisa. Sebelum energi pedang mendekat, suara gemuruh bergema. Itu didengar oleh semua anggota cabang klan bulan. Saat mereka mengangkat kepala, energi pedang meledak dan mengelilingi area tersebut. Sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. Dewan Kedaulatan memanggil semua anggota klan bulan untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Semua penggarap di klan bulan terguncang. Setelah hening beberapa saat, suara gemuruh bergema di seluruh klan. Mereka telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Sistem bintang kuno, klan jiwa surgawi. Pada saat ini, sinar energi pedang yang sama tiba dan suara kuno itu bergema. Dewan penguasa memanggil klan jiwa surgawi untuk berkumpul di luar formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan Kedaulatan memanggil klan Tai Cloud untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan Penguasa memanggil sisa-sisa klan burung pipit api untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan Penguasa memanggil klan naga iblis untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Lebih dari 10 klan sistem bintang kuno mendapat panggilan dari Dewan Berdaulat pada saat yang sama, dan mereka semua pindah. Orang tua ini, Master Enlighten Is dari Sovereign Council, akan mengawasi pertempuran pertama melawan alam batin. Orang tua ini, yang terhormat Nan Zhao, akan mengawasi pertempuran dengan Guru Pencerahan Timur. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yun Luo akan menjadi ahli strategi pertempuran ini. Kalimat terakhir bergema di seluruh sistem bintang kuno dan sampai ke telinga setiap penggarap sistem bintang kuno. Hal ini menyebabkan seluruh sistem bintang kuno dipenuhi dengan niat bertarung. Bantailah jalanmu ke alam batin dan bunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Biarkan semut-semut di alam batin mengetahui kekuatan sistem bintang kuno. Biarkan para pembudidaya seperti semut mengetahui kekuatan sebenarnya dari sistem bintang kuno. Para pembudidaya mirip semut di alam batin sangatlah kejam dan tidak memiliki keselamatan. Kita harus menggunakan pembantaian untuk mencerahkan mereka tentang kebenaran. Pembantailah jalanmu ke alam batin. Bantai semua pembudidaya yang mirip semut. Curi semua harta karun. Hanya kemenangan Ye Ang penting.
Dalam pertempuran ini, apapun yang kamu ambil adalah milikmu. Buka kembali peringkat sistem bintang kuno. 1000 orang teratas dapat menerima kekayaan alam surgawi kuno, 100 teratas bisa menjadi murid selir surgawi, 10 teratas masing-masing dapat mengontrol suatu wilayah. 3 teratas, jika mereka adalah kultivator langkah ketiga, masing-masing akan diberikan 10 roh dao peringkat 3. Jika mereka bukan kultivator langkah ketiga, mereka akan menjadi murid penguasa. Sesuai dengan perjanjian kuno, orang peringkat 1 bisa menjadi pasangan budidaya dengan putri surgawi. Dan akan diberi nama penguasa surgawi. Pesan-pesan ini bergema di seluruh sistem bintang kuno, miniat pertempuran kejam dari sistem bintang kuno. Raungan rendah bergema di setiap klan, mengguncang seluruh sistem bintang kuno. Untuk sistem bintang kuno yang tersebar dan berisi klan yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya alasan untuk berperang adalah untuk merampok. Merampok apapun yang mereka suka, merampok apapun yang mereka pikir mereka perlukan, merampok setiap penggarap wanita yang mereka sukai sebagai tungku budidaya. Rampok, rampok, rampok. Ada seseorang di antara para pembudidaya alam batin yang mirip semut bernama Wang Lin. Dia membantai klan guntur tersebar, menghancurkan cabang klan bulan, dan membunuh banyak penggarap alam luar. Saat peringkat sistem bintang kuno terbuka, daftar alam batin yang harus dibunuh juga akan terbuka. Siapapun yang membunuhnya akan menerima pujian karena membunuh 10.000 petani. Bunuh, 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 bunuh. Saat raungan perang bergema di seluruh alam luar, 13 klan yang dipanggil untuk pertempuran pertama berkumpul di sisi timur formasi penyegel alam. Ada hampir 90.000 pembudidaya yang hadir, dan sekilas mustahil untuk melihat akhir apapun. Mereka semua memperlihatkan senyuman kejam saat mereka menatap formasi di depan mereka. Mereka akan menagih saat dibuka. Ada tanda di antara alis setiap orang. Dalam niat membunuh yang kejam ini, aura aneh mulai muncul. Darah 90.000 petani ini mulai mendidih dan lambat laun mereka menjadi gelisah dan gila. Mereka seperti binatang buas yang sudah lama kelaparan dan akan melahap segalanya. Ada 4 orang melayang di kejauhan. Orang di depannya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Taoisme. Matanya bersinar dan tanda di antara alisnya adalah ular hitam. Guru mencerahkan timur. Meskipun dia bukan salah satu dari 5 master, dia berada pada tahap awal Arcane Void. Di sampingnya berdiri seorang pemuda. Pemuda ini sangat tampan, namun matanya sipit. Saat dia menyipitkan mata, itu menjadi garis yang memancarkan kilatan dingin. Ada lapisan kabut di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak aneh. Tanda di antara kedua alisnya adalah kabut hitam yang berputar. Nan Zhao yang terhormat, meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi Great Desolation, hanya Spirit Void tahap awal, racunnya sama terkenalnya dengan Great Desolation. Di samping mereka berdua adalah nenek moyang suram dari klan Fire Sparrow. Dia menatap formasi di depannya, mengungkapkan niat membunuh yang gila. Di depan mereka bertiga ada seorang wanita yang mengenakan sutra awan. Kepalanya diturunkan. Itu adalah guru besar Yun Luo. Tangannya bergerak cepat seolah sedang meramal sesuatu, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Saya harus berterima kasih kepada Grandmaster Yun Luo karena mengetahui bahwa para penggarap langkah ketiga dari alam batin telah mengetahui tentang alam 7 warna yang didirikan oleh penguasa. Namun,
Bagaimana semut dari alam batin bisa mengetahui rencana sebenarnya yang telah ditetapkan penguasa? Guru pencerahan timur tersenyum. Grandmaster Yun Luo mengangkat tangannya yang indah dan perlahan berkata, tujuan dari pertempuran ini bukanlah untuk membunuh tetapi untuk meletakkan susunan transfer itu. Ingatlah itu. Selain itu, Wang Lin harus dibunuh secepatnya. Dia tidak bisa dibiarkan bertahan hidup. Bab 1517, Menghancurkan Formasi. Master Enlighten Is tersenyum, tetapi dia menolak gagasan ini di dalam hatinya. Dia memandangi 90.000 tentara penggarap dan merasakan niat membunuh yang ganas dan gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kejam. Tidak perlu belas kasihan. Niat membunuh serigala-serigala ini sudah mengerikan. Bagaimana mungkin saya tidak membiarkan mereka membunuh? Adapun kultivator kecil itu, Wang Lin, paling banyak dia hanya berada pada tahap penyakit hawar surga. Dia hanya mendapat sedikit keberuntungan untuk mencapai apa yang dia lakukan. Membunuhnya akan terlalu mudah, tidak perlu membuat keributan. Tujuan utama pertempuran pertama ini adalah untuk membunuh dan mencuri. Yang kedua adalah menempatkan array transfer. Masalah terakhir adalah membunuh kultivator kecil Wang Lin di jalan. Saat guru pencerahan timur memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, Master Nanzhao, leluhur klan burung pipit api, dan Grandmaster Yun Luo semuanya melihat ke kejauhan. Tekanan kuat menyebar dari suara gemuruh dan benar-benar menekan amukan-amukan 90.000 petani ini. Suara ini luar biasa, dan segera menarik perhatian 90.000 pembudidaya. Istana hitam raksasa tiba-tiba muncul. Itu terlalu besar, seukuran planet budidaya. Dikelilingi kabut tak berujung, membuatnya buram. Samar-samar orang bisa melihat ribuan penggarap berbaju hitam melayang di sekitar istana. Mereka semua memiliki tanda yang sama di antara alis mereka, pedang hitam. Setiap kultivator berbaju hitam mengeluarkan aura yang sangat dingin. Mereka memasang ekspresi acuh tak acuh saat mereka melayang ke depan di luar istana hitam. Raungan niat membunuh menyelimuti domain bintang. Itu adalah klan pedang. Para penjaga istana hukuman surga Dewan Penguasa adalah klan pedang. Rumor mengatakan bahwa setiap penggarap klan pedang memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka juga mengembangkan serangan menusuk jiwa, yang memiliki kekuatan luar biasa. Klan pedang telah muncul. Ini pasti istana hukuman surga milik Dewan Kedaulatan. Saya tidak menyangka penguasa akan memindahkan salah satu dari 4 istana untuk pertempuran pertama. Istana hitam besar itu perlahan mendekat dan tekanan darinya perlahan menyebar. 90.000 petani semuanya membungkuk ke arah istana. Kita semua menyambut istana hukuman surga. Suara 90.000 kultivator itu bagaikan gelombang. Di luar formasi penyegel alam, istana raksasa itu perlahan berhenti. Ribuan petani berpakaian hitam dengan dingin menatap ke depan. Di bawah perintah Dewan Penguasa, lelaki tua ini datang untuk mengawasi pertempuran. Sebuah suara kuno datang dari istana hitam. Suara ini mengeluarkan tekanan yang segera menekan suara 90.000 petani. Sekarang orang tua ini akan membuka formasi penyegel alam, dan perang ini akan dimulai. Saat suara itu keluar, sepertinya ada desahan. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya muncul dari istana hitam. Ini adalah pedang yang terbuat dari cahaya kristal. Pedang itu panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci, dan bilahnya sangat jernih. Sekilas,
Itu mempesona dan berisi Joss Flames yang tak ada habisnya. Itu menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Seseorang dapat dengan jelas melihat banyak alam Joss Flame di dalam distorsi ini, dengan jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya. Mereka duduk di sana dan menawarkan Joss Flames mereka. Di sistem bintang kuno, ada sebuah dunia yang seharusnya tidak ada di dalam celah spasial yang telah tercipta. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Ada gunung surgawi di sini, dan puncak gunung itu tersembunyi di antara awan. Ada seorang wanita berdiri di puncak ini. Wanita ini tampak setengah baya. Dia tidak cantik secara mutlak, namun memberikan aura keanggunan dan keanggunan. Dia mengenakan gaun istana dan ada tanda darah al merah cerah di antara alisnya. Melihat ke langit, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menunjuk ke langit, menyebabkan tongkat batu giok muncul. Ada bunga di tongkat kerajaan. Bunga-bunga ini awalnya mati, tetapi ketika wanita itu menunjuk ke arahnya, bunga-bunga itu tampak hidup dan mulai mekar. Saat bunganya mekar, 9 kelopaknya rontok membentuk pusaran yang menghilang tanpa bekas. Karena kamu belum memutuskan, aku akan memberimu tangan. Wanita itu berbisik sambil melepaskan jepit rambut emas dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke depan. Gelombang musik sitar datang dari puncak Gunung Biru di klan Sutra Biru. Meskipun musik ini indah, namun sangat aneh. Terkadang seolah-olah ia siap menyergap dan membunuh, namun di lain waktu ia lembut. Kedua ekstrim ini menyatu membentuk emosi yang sangat rumit. Dao Master Blue Dream menutup matanya saat tangannya menggerakkan sitar. Dia tampak ragu-ragu, seolah sedang membuat pilihan. Li Qianmei dengan tenang duduk di hadapan ayahnya. Dia diam-diam menatap ayahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat ini, riak-riak bergema di atas Gunung Biru dan ada kilatan cahaya kemasan. Itu adalah jepit rambut yang akan dipasang seorang wanita di rambutnya. Jepit rambut itu menembus kehampaan dan langsung menuju Gunung Biru. Itu menembus atap rumah dan tanpa ampun menusuk ke tanah antara Li Qianmei dan Dao Master Blue Dream. Musik sitar tiba-tiba berhenti. Salah satu senarnya tiba-tiba putus dan terbang tinggi ke udara. Dao Master Blue Dream membuka matanya dan melihat jepit rambut di depannya. Ada perjuangan yang menyakitkan di matanya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Tali putus dari sitar dan dikelilingi oleh cahaya biru. Mimpi Daois Master Biru menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Darah menyatu dengan tali dan terbang ke kejauhan. Di luar formasi penyegel alam, dunia di samping istana hitam bergemuruh. 9 kelopak muncul di sebelah pedang kristal, membentuk badai yang mengerikan. Di saat yang sama, cahaya biru menyala dengan hebat dan seutas tali putus muncul. Tali ini berisi darah Dao Master Blue Dream, budidayanya, dan terhubung dengan pikirannya, sehingga berisi Joss Flames yang kuat. Di bagian paling barat sistem bintang kuno, dunia di sini agak putih. Setiap kultivator yang datang ke sini akan merasakan dinginnya pikiran mereka. Bahkan jika mereka mengaktifkan budidayanya, mereka akan dibekukan. Di kejauhan, ada 9 planet budidaya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti 9 bongkahan es besar, atau lebih tepatnya, 1 bongkahan. Sepotong es raksasa dan 9 planet budidaya beku.
Ada seorang anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun yang tersegel di dalam es yang luas ini. Pada saat ini, anak laki-laki yang dipenuhi energi kematian ini membuka matanya. Matanya sangat aneh, ada 3 pupil di dalam setiap mata. Kultivator 3 murid. Saat dia membuka matanya, suara gemuruh bergema di seluruh es di sekitar 9 planet. Kemudian mata hantu raksasa muncul di dalam es ini. Mata ini sama dengan mata anak laki-laki, ia juga memiliki 3 pupil. Pada saat ini, ketiga murid itu terbang menuju bintang. Di sistem bintang kuno, ada celah spasial lain yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Ada sebuah benua yang mengambang di sana. Benua ini memancarkan aura kuno, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ada seorang wanita duduk di benua itu. Dia mengenakan gaun merah dan bahkan rambutnya merah. Dia tampak sangat cerah. Meski dia duduk di sana, gaun merahnya tidak longgar tapi sangat pas. Dilihat dari belakang, dia memiliki pinggang yang luar biasa. Dikombinasikan dengan pinggulnya dan lekuk tubuh bagian atasnya, itu sudah cukup untuk membuat jantung setiap kultivator berdebar kencang. Wajahnya sangat cantik dan sangat putih. Bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Ada sedikit kesedihan alami di alamnya, dan dia perlahan mengangkat tangannya yang seperti batu giok untuk menggigitnya. Gambar ini cukup membuat siapapun menjadi gila. Sepertinya ada desahan dan kemudian jarinya patah. Dia melambaikan tangannya dan 3 tetes darah keluar, berubah menjadi 3 hantu besar yang mengerikan. Hantu-hantu ini tampak menakutkan, dan mereka membiarkan auman kami bergema di langit saat mereka terbang ke udara. Sesaat kemudian, ketiga hantu itu membungkuk pada wanita berbaju merah lalu menghilang. Di luar formasi penyegel alam, ada kilatan cahaya hantu di samping pedang kristal, tali, dan 9 kelopak. Mata hantu tiba-tiba muncul di sini. Mata ini memiliki 3 pupil, membuat pemandangannya mengejutkan. Saat mata dengan 3 pupil muncul, suara gemuruh bergema. 3 hantu raksasa itu merobek ruang terbuka dan muncul. Berbagai harta karun yang dibentuk oleh para penggarap kuat dari alam luar berkumpul. Di sistem bintang kuno, di istana terapung milik penguasa, orang berjubah hitam yang terpaksa mundur karena raungan itu mendongak. Dia mengangkat tangannya yang layu dan dengan kuat mengulurkan tangan ke depan. Memancing bulan di sumur, kata pria berbaju hitam dengan suara serak dan lemah yang bergema di dalam istana. Formasi penyegel alam mulai bergetar di hadapan 90.000 penggarap dan menjadi buram. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang ingin mengekstraksi jiwa formasi penyegel alam. Saat formasi bergetar, ada kilatan cahaya, dan berbagai roh formasi muncul. Dan harta darah itu mengeluarkan aura yang mengejutkan. Getaran dari formasi penyegel alamlah yang menarik perhatian Wang Lin. Pupil matanya mengecil dan dia menoleh. Ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Jika tidak ada formasi penyegel alam, 90.000 pembudidaya itu akan dengan jelas melihat Wang Lin yang berambut putih memandang mereka dari sisi lain formasi. Bab 1518, tidak bisa mundur. Lokasi pertempuran pertama melawan alam batin adalah sistem bintang laut awan. Lokasi yang akan mereka tembus persis di tempat Wang Lin lewat. Gemetar formasi penyegel alam dipindahkan ke alam batin. Wang Lin dengan jelas melihat jaring yang formasinya menjadi kacau, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menembusnya. Melihat ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis.
Pada saat ini, alam batin belum siap untuk berperang, dan alam 7 warna belum ditemukan. Namun perang telah terjadi di sini. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa perubahan aneh pada formasi tersebut adalah alam luar yang menggunakan berbagai metode untuk merobek formasi. Formasi penyegel realem adalah pedang bermata dua. Itu menyegel Joss Flames dari alam batin sehingga para penggarap alam batin tidak bisa dibandingkan dengan para penggarap alam luar sama sekali. Itu sama dengan memotong akarnya. Namun, hal ini secara langsung menciptakan peran protektif, sangat sulit untuk masuk atau keluar. Tepat pada saat ini, formasi penyegel alam bergetar hebat seolah-olah roh formasi hendak diekstraksi. Ini bahkan lebih jelas lagi dari alam luar. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia tidak perlu memberitahu yang lain, karena para penggarap langkah ketiga lainnya pasti telah memperhatikan hal ini. Namun, dia adalah orang terdekat di sini, dan meskipun dia tidak bisa menghentikan mereka untuk menghancurkan formasi, dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Niat membunuh yang dia tunjukkan ketika dia membunuh Daois Water telah sedikit menghilang, tapi itu melonjak sekali lagi di sini. Esensi pembantaiannya meningkat pesat. Membunuh. Bunuh siapa saja yang menyerang. Ini adalah perang, dan tidak ada moralitas dalam perang ini. Dia bisa pergi sekarang, tapi dia tidak bisa. Ini adalah sebuah invasi terhadap tanah airnya. Untuk rumahnya, untuk tanah airnya, untuk kemuliaan para penggarap alam batin. Mata Wang Lin memerah. Dia telah membunuh sepanjang hidupnya untuk dirinya sendiri, dan hanya di luar sekte dewa dia akhirnya merasakan kemuliaan menjadi seorang kultivator alam batin. Perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin dia akan mati, mungkin dia akan kehilangan kesempatan untuk menghidupkan kembali One Air, tapi saat ini dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri tetapi untuk rumahnya. Demi kebaikan yang lebih besar, dia harus berjuang. Inilah sebabnya Guru Hong San bertanya kepadanya apakah dia siap bertempur sampai mati. Ini adalah perang. Wang Lin bersiap mati dalam pertempuran. Meskipun ini tiba-tiba, dia berasal dari alam batin. Meskipun alam batin dipenuhi dengan bahaya dan rencana melawannya, dia tetaplah seorang kultivator alam batin. Di rumahnya sendiri, yang terkuat adalah yang bertahan hidup, tapi apa artinya semua itu ketika menghadapi invasi? Ini demi kebaikan yang lebih besar. Api perang sudah di depan pintu, dan jika dia masih hanya memikirkan untung dan ruginya sendiri dalam masalah ini, maka dia tidak pantas disebut manusia. Disebut sebagai seorang kultivator. Esensi pembantaiannya meningkat dengan gila-gilaan ketika berbagai suasana hati melintas di benak Wang Lin. Membunuh saja tidak cukup, itu bukan pembantaian tapi hanya pembantaian. Pembantaian sesungguhnya adalah pembunuhan yang mempunyai alasan. Menolak sekuat tenaga demi cita-cita tertentu, atau demi orang dan hal yang ingin Anda lindungi. Pembantaian semacam ini adalah sumber dari esensi ini. Bukan karena nafsunya sendiri, merampok orang lain, atau membunuh demi membunuh. Saat ini, Wang Lin memperoleh pencerahan. Dia melambaikan tangan kanannya dan 10 juta sinar energi pedang muncul dan terbang menuju formasi. Lingdong dan Zhou Jin yang terhormat juga muncul. Tidak masalah apakah mereka mau atau tidak, mereka harus mendengarkan Wang Lin. Bahkan jika mereka mati, jiwa mereka harus mendengarkan perintah ini. Setelah keduanya muncul,
Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke atas. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai menutup area tersebut. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang darah muncul dengan cahaya darah yang mengerikan. Di bawah cahaya darah ini, Wang Lin melambaikan tangannya dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih. Dia menyerap semua cahaya dari perisai cahaya dan bayangan. Api 9 warna di mata kirinya membentuk badai yang siap meletus. Tato guntur di mata kanannya mulai berputar dengan cepat dan suara gemuruh bergema. Bertarung, bertarung, bertarung. Sejak dia bertemu dengan mereka, dia akan melawan 100.000 penggarap penyerang dari alam luar. Wang Lin berdiri di sana seperti dewa perang. Rambut putihnya yang tergerai dan jubah putihnya yang berkibar membuat sosoknya tampak sangat besar. Rasa kemuliaan perlahan menyebar dari tubuhnya, kemuliaan menjadi seorang kultivator alam batin. Formasi penyegel alam tampaknya berubah menjadi sumur raksasa di mata para penggarap alam luar. Sebuah kekuatan datang dari sistem bintang kuno, dan ia ingin memancing jiwa-jiwa di dalam sumur ini. Saat suara gemuruh bergema, formasi bergetar hebat dan semua roh formasi muncul, siap meluncurkan serangan balik. Namun, pada saat ini, suara kuno datang dari istana hitam raksasa. Hancurkan formasi. Setelah suara ini muncul, dunia bergetar. Pedang kristal itu ditembakkan dengan suara lolongan yang mengejutkan dan harta karun di sekitarnya semuanya terisi dengannya. Bukan hanya satu orang yang mencoba menghancurkan formasi ini, tapi kekuatan penuh 6 orang. 2 selir kekaisaran surgawi, 3 pembangkit tenaga listrik langkah ketiga, dan penguasa. Saat jiwa formasi hendak ditarik keluar oleh penguasa dan roh formasi muncul menyerang, kelima harta karun ini menyerbu masuk. Mereka melancarkan serangan heboh terhadap roh formasi. Perak seperti kilat muncul di seluruh formasi, mengubah seluruh formasi menjadi formasi petir. Ular perak tak berujung berkumpul untuk membentuk tombak berisi kekuatan petir tak berujung yang melesat ke arah pedang kristal. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan. Ketika pedang kristal bertabrakan dengan tombak, kekuatan Joss Flame yang tak ada habisnya keluar untuk menahan tombak itu. Saat pedang dan tombak bertarung, ada kilatan warna ungu. Cahaya ungu yang mengerikan memenuhi bintang-bintang. Alam dalam dan luar dapat melihatnya dengan jelas. Di dalam cahaya ungu ini, sebuah cambuk raksasa terbentuk. Saat ia menyerang, suara letupan bergema dan melesat ke arah senar sitar Dao Master Blue Dream. Keduanya mendekat dan mulai bertabrakan dengan hebat. Setelah cahaya ungu, ada cahaya merah yang menyebar seperti darah segar. Gelombang raungan menyedihkan yang dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan juga menyebar. Palu meteor berkepala 9 tiba-tiba muncul. Saat 9 kepala itu bergetar, palu itu sepertinya akan menghancurkan ruang itu sendiri, dan ia melesat ke arah 9 pedal. Saat lampu merah muncul, gelombang panas yang mengerikan menyapu formasi. Sebuah kereta besar terbentuk dan aura yang sangat panas menyebar. Ini adalah ketapel raksasa. Saat muncul, ia mengeluarkan aura yang menggemparkan bumi. Ada api mengerikan di lengannya yang cukup panas untuk membakar apapun, dan tiba-tiba ia meluncurkannya ke depan. Ia melesat ke arah mata 3 pupil yang terbuat dari es. Di belakang kereta, ada kilatan kegelapan yang seolah melahap semua cahaya. Staf raksasa diam-diam muncul. Tongkat ini dipenuhi duri dan berlumuran darah hitam dalam jumlah besar.
Itu mengeluarkan aura yang ganas dan melesat ke arah 3 hantu yang dibentuk oleh 3 tetes esensi darah selir kekaisaran. Gemuruh menggelegar bergema. Seluruh formasi penyegel alam bergemuruh dengan keras. Murid Wang Lin menyusut, tapi ekspresinya sangat tajam. Perang telah dimulai. Formasi penyegel alam bergetar saat roh formasi muncul satu persatu, dan segera sisanya muncul. Namun, saat mereka muncul, kekuatan misterius yang berasal dari sistem bintang kuno membentuk tangan dan berhenti. Formasi penyegel alam bergetar dan jiwa yang lahir dalam formasi selama puluhan ribu tahun ditarik keluar. Jiwa ini tidak terlihat, tetapi para penggarap di luar bisa merasakan aura kunonya. Jiwa itu sangat besar. Saat ditarik keluar, sepertinya kekuatan misterius ini tidak dapat menahannya. Ia hanya mengangkatnya beberapa kaki sebelum melemah. Desahan bergema di seluruh sistem bintang kuno. Kekuatan misterius tiba-tiba merobek ke samping. Gemuruh menggelegar bergema dan celah terbuka di jiwa. Saat celah ini muncul, retakan muncul di formasi penyegel alam. Munculnya retakan ini sepertinya menyebabkan formasi penyegel realem berhenti. Saat itu berhenti, suara kuno dan serak bergema di seluruh bintang. Orang tua ini telah melakukan yang terbaik. Setelah dia berbicara, 5 harta karun yang melawan 5 roh formasi bergetar pada saat yang sama. Di celah spasial yang dipenuhi energi spiritual surgawi di sistem bintang kuno, ada kilatan rasa dingin di mata wanita paruh baya saat dia berdiri di puncak gunung. Tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Meledak." Di klan Sutra Biru, di puncak Gunung Biru, Dao Master Blue Dream memandang jepit rambut itu dengan bingung. Dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan dia berkata tanpa daya, "Meledak." Di bagian paling barat sistem bintang kuno, di 9 planet beku, anak laki-laki itu mengangkat tangan kanannya dan bergumam, "Meledak." Dalam celah spasial yang dipenuhi energi spiritual surgawi, seorang wanita berbaju merah sedang duduk di sebuah benua. Matanya bersinar dan dia menunjukkan senyuman yang bukan senyuman saat dia dengan lembut berkata, "Meledak." Di luar formasi penyegel alam, di dalam istana hukuman surga, suara gemuruh bergema. Meledak. Ada 5 harta karun, dan masing-masing harta karun ini saja dapat menyebabkan bencana. Pada saat ini, mereka semua meledak di dalam formasi penyegel realem. Kekuatan destruktif memasuki celah itu dan mulai merobeknya, menyebabkan alam dalam dan luar bergetar. Sebuah celah besar terbuka di formasi penyegel alam untuk waktu yang singkat. Perang telah dimulai. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.